Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi menjelang Natal ya. Di tanggal 24 Desember ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah. Biarlah kita mempersiapkan hati kita. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan dulu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan langgam dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini mari kita persiapkan hati kita ya. Tentu saja bukan hanya karena tanggalnya besok merah gitu ya, dan itu hari ini. Tapi mari kita menyembah Dia dan membawa hati dan hidup kita kepadanya. Kita akan sampai kita sungguh-sungguh di hadapan Dia. Katakan bersama, holy, 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 suci, suci, suci. Haleluya. Holy, holy,
surga, hari ini kami menghampiri tahta-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, kami bersujud meninggikan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Engkau menjamah kami hari ini. Terima kasih Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau akan menyatakan pribadi-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur karena sebentar lagi kami akan masuk di tahun yang baru. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Beri salam satu dengan yang lain. Katakan, mari kita memuji Tuhan pagi ini. Haleluya. Bila besar Tuhan datang. Thank you.
kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk penyertaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami akan mempersembahkan satu pujian dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang teman-teman saya untuk maju. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta, bukanlah harta, tapi yang sederhana, lebih berharga. Yang ku percaya, Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa.
dan segalanya semuanya buat kita orang yang berdosa. Dan apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Hampir ya tinggal seminggu lagi tahun 2023 ini. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Akan merenungkan seminggu lagi apa yang terakhir ini. Pikirkan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan untuk kemuliaan nama. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan sebab pada hari ini Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan karena Engkau yang telah memberikan kami pemeliharaan Tuhan, kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati kebersamaan di dalam tahun 2023 ini. Tuhan, tinggal 1 minggu lagi kami sudah menerima banyak berkat yang Kau telah limpahkan bagi kami, dan kesehatan, kekuatan dengan berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan buat saat yang indah. Pada hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan, untuk Roh Kudus yang terus menyertai kami. Tuhan, kami serahkan mereka yang tidak bisa bersama kami beribadah dalam rumah Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan mereka. Tolong bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Mereka rindu tetapi tidak ada kekuatan bagi tubuh mereka. Biarlah Engkau sendiri akan datang menghiburkan mereka ya Tuhan. Jamah hati mereka, jamah tubuh mereka, pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Apabila mereka ada hati yang tulus kepada Engkau, ada hati yang merindukan Engkau dan tidak memanjakan diri, Tuhan, Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat Tuhan bagi mereka. Seringkali ada penghalang yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak menikmati mujizat Tuhan. Nyatakan, biarlah mereka menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sedang liburan keluar kota. Tuhan juga lindungi mereka dalam perjalanan, dalam pertemuan mereka dan keluarga besarnya mungkin ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tolong sampai kembali lagi di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan dan kami akan merasakan betapa Tuhan yang menyertai kehidupan kami, dan Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang akan menjamah hati kami dan memberkati setiap jiwa dan memikirkan apa yang bisa kami lakukan dan berikan kepada Tuhan dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami merindukan jamahan Tuhan, karena kami sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang Kau sudah selamatkan jiwa kami, dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memimpin tiap langkah hidup kami. Dan pada hari ini kami mau merenungkan bagi kami semua yang sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami rasakan dalam hidup ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mohon urapan Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita masih hidup pada hari ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Nyanyian sudah menyatakan karena kasih Tuhan telah turun ke dunia ini untuk menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan jiwa kita, ya, dan untuk memberikan kita tempat di dalam surga. Banyak orang yang mengatakan saya pengen masuk surga, hanya kepengin, tetapi jalannya dari mana? Nah, banyak kesaksian-kesaksian. Tuhan Yesus sendiri menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita semua sudah menikmati ya, kita sudah ada di dalam Kristus, dan kita sudah merasakan
betapa Tuhan yang begitu baik. Kenapa kita bisa hidup sampai saat ini dan menikmati kebersamaan kita? Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan kita. Saya berikan judul pembicaraan ini mengenai hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Atau kita mau hidup semaksimal mungkin karena Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita. Bukan oleh kekuatan, kepintaran atau kemampuan kita, tetapi karena Roh Kudus yang selalu menyertai kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Kalau beberapa hari lalu, tanggal 20 sampai 21, kami para senior nih, kami Natalan. Lalu Natalannya heboh, keluar negeri ya, keliling dunia, tim ini mania. Ya, sampai ponakan saya kirimin kabarnya, lalu wah gimana ini? Kok ada di negeri Belanda apa gitu kan ya, di Singapura. Ya itulah anugerah Tuhan, kita boleh menikmati. Saya baru sekali, artinya pengen tahu gitu, jangan yang lain pada ini, tapi saya sudah menikmati. Puji Tuhan, karena pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita kapanpun ya, kalau kita rindu dan Tuhan memberikan kesempatan, kita bisa menikmati luar biasa ya. Jadi ada yang mengatakan ngabibita aja katanya gitu ya, datanglah menikmati bersama ya, karena banyak lansia yang sudah mendaftarkan, tetapi akhirnya banyak yang ada beberapa yang tidak ikut juga. Jadi sayang ya, kalau kita bisa kebersamaan dan kita bisa menikmati, itulah anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan pada akhir-akhir ini saya boleh merasakan betapa dahsyatnya Tuhan menyertai kehidupan kita, terutama bagi saya sendiri. Hampir 82 tahun umur saya, tapi akhir-akhir ini saya merasakan wah, jamahan Tuhan luar biasa. Karena ada beberapa orang di sini yang menikmati ya hasil karya saya dari dapur Suryani ya. Sampai akhirnya waktu gladi resik itu menyediakan 85 porsi nasi goreng. Wah luar biasa. Tapi sampai hari ini saya masih kuat, masih diberi kesehatan. Sampai pergi ke Lembang itu ya, ke minumannya, menikmati jalan-jalan semua. Saya bilang, Tuhan, Engkau begitu dahsyat. Kalau menurut pikiran manusia, menurut fisik manusia gitu ya, nggak mungkin rasanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Wah luar biasa, luar biasa. Sebab itu saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik. Apapun yang Tuhan izinkan saya lakukan, karena ya modal uang itu kan dari gereja, dari ini ya. Saya bilang selesaikan untuk belanja, tenaga dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau bayangin gitu ya, aduh nggak mungkin dah, nggak mungkin. Aduh, wajahnya gede. Tapi Tuhan tuh luar biasa, ya? Dan senang hati kita. Hati saya suka cita, benar-benar cita, karena bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan itulah pemberian saya kepada Tuhan tahun ini, mengakhiri tahun ini. Dan masih ada beberapa hari ini, kalau Tuhan izinkan, ya saya lakukan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seperti tadi puji-pujian mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita semua mendapatkan kehidupan yang kekal.
Semua mengharapkan hidup kekal kan? Tetapi mintalah pimpinan Roh Kudus. Ya. Karena nggak mungkin kita masuk ke kehidupan yang kekal kalau tidak kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu kan rohnya yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kita selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat, menjadi terang, ya. Seperti di dalam renungan hari ini, di dalam renungan Sabtu Teduh ya, bahwa mengatakan seorang ibu yang baru melahirkan dan melihat anaknya yang sudah lahir dikasih ke ibunya, wah dia rasa luar biasa senangnya. Penderitaan itu hilang karena dia melihat seorang anaknya yang baru dilahirkan. Lalu Jennifer ini dia mengatakan, kita tentu tidak tahu perasaan Maria pada malam yang kudus. Kita hanya dapat menduga ibu muda yang kelelahan merenung saat suara gembala tak terdengar lagi. Ya. Maria waktu di Bethlehem itu udah capek sekali, udah nggak dapat tempat tinggal di penginapan, dan ya bisa dibayangkan ibu-ibu yang pernah hamil dan mau melahirkan. Kita aja yang seperti saya juga bisa membayangkan bagaimana capeknya waktu kita jalan-jalan aja udah capek ya. Waktu pulang dari Lembang itu karena didesak hanya satu mobil, sampai kaki susah bergerak. Waduh capeknya sampai di mobil juga, di angkot itu. Aduh nggak bisa teronjol, aduh sakit, aduh gitu ya. Nah apalagi ini perjalanan yang jauh dengan perut yang besar. Tetapi Maria, mengapa dia bertahan? Karena dia tahu Roh Kudus yang ada di dalam kandungannya itu, Roh Kudus itu yang memimpin perjalanan hidupnya. Sampai waktu gembala-gembala datang juga kepadanya, Maria menyimpan apa yang dikatakan oleh gembala-gembala. Jadi peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus, dan jangan kita sia-siakan, jangan buat banyak ngeluh atau banyak masalah-masalah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Ya, Tuhan memberikan janji-janjinya melalui firman Tuhan, dan kita boleh menikmati. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-8, hari ini kita akan membahasnya. Sudah sering dibahas mengenai hidup dalam roh. Kita dipimpin Roh Kudus atau dipimpin oleh siapa? Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, hidup oleh roh, dari ayat 1 sampai ayat yang ke satu perikop ini ya, ya kita akan membaca bersama-sama. Saya baca ayat 1, nanti saudara baca ayat 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya Tuhan hukum Taurat diberi dalamnya, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh ada kehidupan baik karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan pada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Pada akhirnya, kalau kita menuruti kehendak Tuhan, dimuliakan. Kita akan tinggal dan hidup bersama-sama di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Itulah tempat yang terakhir yang kita nanti-nantikan, supaya kita tetap tinggal di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan kalau kita tidak ada Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Jadi saya harap semua jemaat baik di sekolah minggu juga diajarkan ya, supaya penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah yang memberi kita kuasa, seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, yang memberikan kita kuasa untuk kita tahan dalam kehidupan yang bagaimanapun. Ya, Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya. Bukan sudah menyelamatkan, sudah begitu jalan sendiri, tidak. Tuhan memimpin. Ya, seperti orang tua di dunia ini juga sudah melahirkan anak, dipelihara, sampai besar, disekolahkan dan lain sebagainya. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Sebelum kita minta, sebelum kita membutuhkan apapun, sudah disiapkan. Tuhan telah menyiapkan semua. Tuhan akan tolong untuk kita tetap tinggal di dalam pimpinannya. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara anak Allah? Amin. Kita adalah anak Allah. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau mau ke gereja bawa Alkitab malu. Kalau sekarang sih nggak bawa Alkitab. Ada di HP ya. Tapi ada juga yang masih bawa Alkitab gitu ya. Kalau dulu kan orang-orang dulu tuh suka dibungkus kertas, kantongin gitu. Malu gitu. Tapi tidak usah malu. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang kita buat di dalam tiap langkah hidup kita, supaya kita dipimpin Roh Kudus.
Roh Kudus menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini. Dan di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, saya akan bacakan saja ini ya. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang ada di dalam Kristus, dan Roh yang memberi, dan kita yang ada di dalam Kristus, oleh Roh itu yang memberi kita hidup. Ada orang yang tanya, kehidupan ini dari mana sih? Kalau ada orang mengatakan, kita hidup ini kan dari Tuhan yang menciptakan kita. Tapi ada orang yang mengatakan, ya memang manusia memang udah dikasih hidup, tapi siapa yang memberi hidup itu? Kita mesti tahu. Ya, Tuhan yang memberikan kita hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk apa? Sebenarnya orang yang nggak mengerti tentang Tuhan yang memberikan kita hidup, mereka hidupnya disia-siakan menurut hawa nafsunya, dan mereka hidup sia-sia karena tidak mengenal akan kebenaran, akan penciptanya yang telah memberikan semuanya itu. Jadi kalau kita hidup, kita nggak usah khawatir. Tuhan memberi kita hidup, pasti memberikan apa yang dibutuhkan dalam hidup. Seperti anak, suami istri sudah janji nikah dengan mempunyai anak berapa, lalu mereka punya anak, dipeliharanya dengan baik, kebutuhannya dicukupi, dan semua diaturnya dengan baik. Sedapat mungkin gitu kan. Kalau memang ada yang susah dan yang berkelebihan dan lain sebagainya, tetapi dalam hati semua orang ingin memberi yang terbaik. Dan kalau ada keinginan berbuat baik, itu dari mana? Ya dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita juga ingin melakukan yang baik. Kalau kita tidak ingat perbuatan baik yang Tuhan telah nyatakan, padahal sudah ditolong, waktu sakit disembuhkan, waktu kekurangan diberkati, tapi kadang-kadang orang lupa, ngeluh lagi. Kenapa sih Tuhan saya hidup begini? Nyalakan Tuhan. Tapi dalam Tuhan kita yang sudah diberkati, yang sudah dipelihara, dipimpinnya sampai hari ini, kita bersyukurlah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang biar susah senang bersama dengan Tuhan, puji Tuhan, karena selalu mengandalkan Tuhan. Memang betul, hidup yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun tidak kacau pikirannya. Tapi kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ada yang ada di rumah saya, Sapona, dia terus belajar terus. Mamanya bilang begini, dia tuh kalau udah mau belajar terus. Saya udah ngasih nasihat di dalam Amsal 3 itu kan, di renungan suka ada ya. Jadi saya kasih tahu, nih kalau terus gini nanti maka jadi rusak juga kan. Terus belajar, pikiran jadinya enggak konsen benar. Minta hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktu istirahat, waktu apa gitu kan. Saya meskipun sibuk di dapur, kalau kaki udah pegal nih, udah bengkak, selanjut tiduran dulu 1 jam, istirahat siang-siang, nanti terusin lagi. Nah itu hikmat yang dari Tuhan untuk kebaikan, untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kita semua. Ya kalau memang harus belajar, mahasiswa, tapi kalau susah sampai nggak ada waktu untuk apa-apa yang lain. Saya bilang belajarlah mengenal Tuhan dengan baik, minta hikmat dari Tuhan. Nanti Tuhan memberikan. Kalau kita banyak
kehidupan Daniel, Sadar, Mesak, Abednego ya. Meskipun mereka tidak memakan makanan yang istilahnya bergizi lah gitu ya, makanan daging segala macam. Tapi mereka hidup takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dengan sayuran, dengan air putih, malahan lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas. Nah, itu contoh-contoh buat kita. Kalau kita menekuni sesuatu, kita harus tekun, tapi berserahlah kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin oleh Roh-Nya, diberi kita hikmat, dan kita bisa melakukannya dengan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi satu keuntungan buat kita untuk kita bisa menikmati benar-benar apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Karena kita berserah sama Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin kita. Puji Tuhan. Dan hal-hal yang lain di mana kita bisa merasakan bagaimana Tuhan yang kita tidak pikirkan, tetapi Tuhan sediakan. Kita hanya merindukan saya kepengen itu atau apa gitu ya. Tahu-tahu Tuhan sudah sediakan. Ya inilah apa yang tidak kita minta, yang tidak kita pikirkan, tapi karena saya butuh, lalu Tuhan menyediakan, memberikan. Itu yang seringkali kita nikmati. Jadi percayalah bahwa Roh Kudus yang membawa kita kepada jalan-jalan yang penuh berkat. Mana saya udah hidup buat Tuhan kok, saya udah mengutamakan Tuhan. Nah, banyak orang yang mengatakan, saya sudah setia, sudah rajin ke gereja, sudah mengikuti segala macam kegiatan gereja. Tetapi kenapa Tuhan biarkan saya begini? Mengeluh seperti itu. Tapi kita sudah dengar firman Tuhan dari pendeta Lydia mengenai ada penghalang, penghambat. Apa itu penghambat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Apa? Kesalahan, dosa. Kalau kita nggak menyadari hal itu, seringkali kita hanya nyalakan Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu yang penuh kasih, yang memberikan kita semua. Tidak mungkin anak-anaknya dibiarkan. Orang aja di dunia tidak membiarkan anaknya minta roti dikasih. Yang minta roti. Apalagi Tuhan kita ya. Jadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini bahwa Paulus menguraikan ada dua golongan orang, mereka yang hidup menurut daging dan yang menurut roh. Yang menurut daging ya banyak yang sudah kita dengar ya dari dan kita baca juga di rumah, jadi nggak usah saya sebutkan semua. Tetapi kita mau berjalan menurut kehendak daging, kehendak nafsu kita, atau mau berjalan di dalam pimpinan Roh. Pasti pengen dipimpin Roh Kudus dong, ya, hidup di dalam Roh, ya. Jadi hiduplah di dalam Roh. Mungkin ada yang masih belum mengerti, banyak baca firman Tuhan sambil berdoa supaya Tuhan menyatakan apa sih yang hidup dipimpin oleh Roh, bagaimana sih. Pasti Tuhan menyatakan. Tuhan itu yang penuh kasih. Tadi nyanyian Tuhan penuh kasih, Raja damai. Pasti Dia akan memberikan kedamaian, memberikan semua yang berkenan buat kehidupan kita, memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa menikmati hidup yang bahagia. Hidup bahagia. Saya sering kali ngomong itu ya, saya hidup paling bahagia dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai saya. Kalau mendengar ibu ini begini, ibu ini begini, nah banyak hal yang sering kali saya saksikan dengan keadaan mereka. Kemarin juga saya ngobrol-ngobrol di HP ya, di telepon. Sedih hati saya, karena kenapa? Tuhan sudah memeliharanya, Tuhan sudah menolong masa-masa berapa puluh tahun yang lalu dengan begitu luar biasa.
masa tuanya dia tidak bisa menikmati kebahagiaan. Ada apa? Sampai saya bilang, coba periksa diri, periksa hati, bereskan kepada Tuhan, beres-bereslah sama Tuhan, supaya kembali damai sejahtera itu ada. Kalau kita hati kita penuh damai, sukacita, penyakit nggak gampang datang. Karena di firman Tuhan kan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obatnya manjur, sukacita. Jadi kalau orang nggak ada hidup, nggak ada damai, bagaimana? Di keluarga aja, sama antara suami istri atau ibu sama anak kadang-kadang ada masalah. Tapi kalau di dalam Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka damai itu yang mempersatukan kita. Semua dalam keluarga mungkin ada ipar, ada siapalah. Ya. Jangan lagi kepada orang luar. Di dalam aja belum ada damai sepenuhnya. Bagaimana orang menyaksikan kita anak-anak Tuhan? Tuhan mau supaya kita boleh menjadi terang. Jadi terang yang bercahaya. Di pohon Natal. Jadi kecil ya. Ini pohonnya besar. Sekarang jadi kecil. Tapi bukan kecilnya. Saya senang karena ada lampu-lampu yang bercahaya. Dihiasin dengan baik. Menyenangkan hati. Ini tandanya Natal. Ya. Yesus telah lahir. Puji Tuhan. Ya. Kalau ingat kembali pohon yang besar. Hari Jumat malam ini digotong, yang besar digotong ke sana, ke Paskal. Udah sampai di sana mau diberesin, ada yang potong. Sedih dah. Karena saya ikut ke sana beresin meja apa lilin gitu sampai jam 10:30. Tapi puji Tuhan masih bisa dipakai ya. Ada Natalan heboh. Saya bilang, wah luar biasa. Natal tahun ini nih, luar biasa. Cahaya layar begitu. Wah luar biasa. Saya senang sekali. Tapi ada yang nggak ngerasakan Natal. Ada yang nggak ngerasakan Natal segitu hebohnya. Sedih hati saya. Nah, itulah manusia namanya. Tapi kalau ada Roh Kudus, apapun ya pun seperti sekarang ini nggak heboh, kita bisa merasakan Natal. Kebersamaan ini di dalam kuasa Roh Kudus, dan kita boleh menikmati apa yang sudah tersedia di sini. Puji Tuhan. Dan yang tidak hadir pada waktu Natal bisa lihat di HP ya, di layar itu. Puji Tuhan karena Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa. Tinggal seminggu lagi, apa yang harus kita lakukan? Tadi Kepala Sidang mengatakan nanti malam Natal baru kita apa tadi? Adakan Perjamuan kasih. Perjamuan kasih katanya. Bisa ada nggak perabotannya? Meja ada, piring, sendok ada. Ya bolehlah. Nggak tahu nanti apa jadinya ya. Jadi kita mau kebersamaan. Jangan nanti ada itu, ada ini. Tapi Tuhan yang akan kita mau supaya ada kebersamaan, memuliakan nama Tuhan. Nah, bukan saja tahun ini, menghadapi tahun yang akan datang. Tiap kalian mau masuk tahun yang baru, nanti gimana ya? Seperti tahun 22 masuk ke 23, wah harga melambung katanya gitu. Tapi buktinya kita diberkati. Ya, mau masuk tahun yang baru ini nanti Tuhan menyediakan semua. Hiduplah di dalam Roh. Ya, minta pimpinan Roh Kudus. Jadi hati kita sukacita. Kalau ada Roh Kudus itu yang membuat kita semuanya baik.
semuanya baik. Ya, buka hati kepada Roh Kudus. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, di rumah pun saudara bisa berdoa sendiri dengan khusyuk itu, berdoa, menyembah. Nanti Roh Kudus namanya. Di mana hati yang terbuka, di tempat keramaian pun bisa, di gereja bisa, nggak usah ditumpangi tangan. Bisa. Yang terutama hati kita, di mana hati terbuka, menyembah Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan. Dan seperti di pengakuan iman itu kan, Allah memberikan kepada orang yang memohon kepadanya. Jadi kita mau berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya tidak bacakan banyak ayat, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyatakan kepada kita dalam bacaan-bacaan kita tiap hari. Jangan lupa, waktunya sudah dekat. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan minta roh hikmat dan wahyu, mengenal Tuhan dengan benar, dan yang membuat mata hati kita terang, bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang tidak baik. Tuhan memberikan kepada kita dan selalu memberi hikmat karena kental. Puji Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada kebutuhan yang perlu didoakan, kita berdoa bagi Ibu Ayin ya, yang semakin lemah tubuhnya, kesehatannya, supaya Tuhan pulihkan. Bagi Ibu Santi yang habis operasi tulang punggungnya. Jadi bagi Yok Eng yang keseleo sudah berapa bulan nggak bisa jalan baik. Lalu bagi Ibu Patsek juga yang luka tidak sembuh-sembuh, udah lama juga. Ya Tuhan akan tolong. Mungkin ada lagi yang lain yang perlu bantu doa, nanti kita akan doa sama-sama. Semua baik-baik, puji Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Baiklah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur. Kita nyanyikan, menaikkan syukur pada Yesus. Pada
seluruh hidup kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan kepada Bapak Kepala untuk naikkan doa syafaat bagi mereka dan Bapa di dalam surga, hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu musim demi musim telah kami lalui 2023 ini, dan sebentar lagi akan kami tinggalkan. Janji-Mu tetap sama bagi kami, sekalipun tahun berganti, tapi janji-Mu Engkau akan terus menyertai dan memberkati, memelihara, menggenggam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat, khususnya mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Santi setelah mengalami operasi tulang belakang. Hamba berdoa supaya Tuhan pulihkan. Kesembuhan yang dari Tuhan, itulah yang kami harapkan, dan itu akan terjadi kepada Ibu Santi. Obat-obat yang diberi oleh dokter, baik obat menahan rasa sakit, obat yang menolong supaya terus bekas operasi dapat cepat sembuh. Kami berdoa supaya obat ini juga Tuhan jamah. Hamba juga berdoa untuk Ibu Kiopem, pulihkan terus. Hamba juga berdoa supaya Tuhan tolong dia, segarkan hati, terus berharap kepada Tuhan. Hati yang gembira memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya, karena itu akan menolong percepat proses kesembuhan. Karena Engkau berjanji hati yang gembira adalah obat yang paling manjur dalam hidup kami. Hamba juga berdoa Bapa di dalam surga untuk Tante Ayu. Temuan-temuan dokter, ada sesuatu di paru-parunya, Tuhan juga jamah. Tuhan pulihkan. Ketika dia menerima kemo juga Tuhan jamah, beri kekuatan. Hamba berdoa, bukan hanya kuasa-Mu yang menjamah dia hari ini, tapi pribadi-Mu hadir untuk bersama-sama dengan dia. Mungkin anak-anaknya jauh ada di Australia, tapi kami tahu Tuhan hadir, tidak pernah meninggalkannya dan menjamahnya. Hamba juga berdoa untuk obat-obat yang diberikan oleh dokter. Kami memang tidak mengandalkan obat ini, tapi kami tahu obat ini dari Tuhan, ditemukan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu jamah obat ini dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan hamba-Mu ini. Hamba juga berdoa untuk Tante Kuatse, kerinduannya untuk bersama-sama hadir di tempat ini begitu kuat. Oleh sebab itu hanya Engkau yang sanggup memulihkan lukanya. Hanya bilur-bilur-Mu yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya kuasa nama-Mu yang berkuasa sanggup menjamah. Hamba juga berdoa untuk Bapak Kiki. Tuhan tolong di usia-usia yang memang seperti Pak Kiki, ada banyak hal bisa terjadi, tapi kerinduannya untuk datang memuji menyembah Tuhan tidak pernah dibatasi, karena hatinya, jiwanya, rohnya tetap memuji dan menyembah. Hal-hal yang lain yang tidak dapat hamba sebutkan, Tuhan berkati mereka.
terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, firman-Mu meterai. Biarkan Roh Kudus terus memenuhi kami, menjamah kami, menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya tutup ibadah ini, Bapak dan Ibu, ada dari panitia tutup tahun tanggal 31 Desember ada ibadah. Di jadwal saya buat 2 kali ibadah, tapi panitia ngomong 1 kali aja Om. Ya udahlah 1 kali. 1 kali ibadah, tapi tidak jam 9 karena tadi jam 9 tetap aja datangnya jam 10. Jadi jam 8. Jadi di tengah-tengah antara jam 7 dan 9 ibadah kita biasa. Ini jam 8. Jadi kita ngalah permintaan oma-oma hari ini. Bener, dapat. Gitu ya, kita setujui permintaan oma-oma. Jam 8 tanggal 31 hari Minggu, ibadahnya hanya 1 kali, jam 8. Catat, jangan jam 7, nggak ada. Yang kedua dari panitia juga, jadi hanya saya penyambung lidah saja. Selain ada perjamuan kudus di tanggal 31, ada perjamuan kasih. Saya ngomong Natal aja dananya udah besar. Enggak Om, dari jemaat aja perjamuan kasihnya. Baiklah, ini juga saya umumkan saja. Jadi saudara, ya berkelompok-kelompok lah. Ada yang bawa ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, babi panggang, babi goreng. Ya masuk. ini kerinduan saya karena saya pengen, karena ibu ngomong, Pak jangan banyak-banyak makan daging. Justru hari ini saya sakit karena nggak ada yang makan daging. Saya ngomong. Jadi tema makanannya ini bohong, tadi bohong. Tema makanannya Sunda. Jadi ada lalapan, ada bawang ayam, nanti ayam goreng gitu ya sudah. Mungkin dari gereja itu bisa tante kita masak nasi aja. Oke, dari gereja itu sediakan nasi, dan saya udah tanya tadi ibu pendeta Rudianiwati, semua peralatannya ada. Jadi saudara hanya silakan, mungkin saudara saling berkomunikasi. Saya tidak bisa hafal, yang penting Sunda, lalapannya, tempe, tahu, ya gitu ya, sambal, ya, jengkol, pete, terserah lu deh gitu ya. Jadi untuk berapa orang Pak Kennedy? Ya sekarang ini ya sekitar 60-70 lah ya. 60-70 kayak ibadah kita sekarang ini karena sekali ya, untuk 60-70 atau 80 ya. Kita lebih dari 100 lebih masalahnya jemaatnya. Berapa? 60 aja? Oma-oma yang tahu masalahnya. Saya enggak. 80 ya. Betul. Kalau lebih, kalau orang Batak ngomong palastik. Palas. Oh, palastik. Jadi disediakan Bapak Ibu, ingat 8 untuk 80 orang. Ya. Itu saja jelas ya. Oke, ya kita bisa tutup ibadah kita. Sekali lagi jam 8 ibadahnya hanya 1 kali. Tanggal 31 ada perjamuan kudus, ada perjamuan kasih Sunda. Jadi temanya makanan Sunda untuk disediakan 80 orang. Itu saja, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang tadi yang disampaikan oleh pengkhotbahnya. Ku naikkan syukur padamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, angkatlah tanganmu bersama-sama. Kau akan menerima berkat dari Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu yang hadir di tengah-tengah. Dalam ruangan ini Engkau akan memberkati. Biarkan kemuliaan-Mu akan menyertai hidup kami. Tangan-Mu ada di atas kepala kami sebagai bentuk perlindungan Tuhan di atas hidup kami secara pribadi. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati perusahaan di mana kami bekerja, berkati pelayanan kami, berkati terus hidup kami. Dan apapun rencana-rencana kami di tahun 2024, Tuhan tahu apa yang akan kami kerjakan. Dan Tuhan teruslah membuat kami berhasil. Hamba menyerahkan sekali lagi masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat menolong dan memberkati kami. Berkat-Mu selalu baru. Angkatlah tanganmu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan turun dan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin, amin.